Pesona hewan peliharaan jiwa. Atau Huan Chongxi. Bab 201 sampai bab 205, dari buku yang kedua. Bab 201, Pengawal Raja, Jenderal Batu yang Kokoh. Tidak. Suara gemuruh seperti batu terdengar dari kedalaman gua papan itu. Tiba-tiba, gelombang ampas batu berwarna kuning tanah terbang keluar dari gua. Bongkahan batu itu berguling bagaikan awan, dan saat berterbangan di udara bagaikan pasir, tanpa diduga mereka dengan cepat berkumpul bersama, secara bertahap membentuk sebuah patung. Patung itu tampak megah dan perkasa. Pertama adalah tubuhnya, lalu keempat anggota tubuhnya yang besar, dan terakhir kepalanya yang tampak mengenakan helm batu. Badai pasir yang keluar dari gua berputar tanpa henti. Badai pasir itu perlahan naik ke udara, dan di dalam kabut berwarna kuning, 4 hewan peliharaan jiwa yang tinggi dan kokoh perlahan muncul. Jenderal Batu yang Kokoh. Penjaga batu kokoh, dunia unsur, jenis batu, spesies raksasa, subspesies umum batu kokoh, pangkat komandan. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi tebal seperti King Kong, dan tubuhnya yang tinggi dan kokoh seperti patung perkasa yang berdiri di tengah alun-alun. Lapisan awan kerikil seperti pasir mengorbit di sekitar tubuhnya, menyebabkan udara di sekitarnya diselimuti warna kuning kabur. 4 Jenderal Batu Kokoh fase ke-8 berdiri di luar gua yang penuh kemegahan. Raksasa batu ini membawa tekanan tak berwujud yang membuat semua orang menghirup udara. 4 Komandan fase ke-8. Ekspresi King Li dan Zhang Qin menjadi sangat buruk. Keempat Jenderal Batu Kokoh tahap ke-8 ini, dari penampilannya, belum mengalami penguatan, tetapi dari penampilan luarnya, kekuatan dan pertahanan mereka sangat mengerikan. Akan sangat sulit untuk membunuh mereka. Setelah keempat Jenderal Batu Kokoh muncul, terdengar suara gemuruh di dalam gua. Beng, ben, beng. Dengan langkah yang terukur, seluruh papan jalan berguncang seiring dengan kedatangannya. Di bawah bayangan gua yang tinggi, seekor hewan peliharaan jiwa yang ditutupi oleh baju besi batu berwarna gelap yang kokoh perlahan berjalan keluar. Sosok hewan peliharaan jiwa ini tidak sebesar Jenderal Batu Kokoh tahap ke-8, tetapi sisi tajam tubuhnya yang mencolok dan rasa kuatnya masih membuat orang lain merasakan getaran hati. Terutama karena tangan kanannya memegang pedang melengkung yang mendominasi yang seluruhnya terbuat dari batu hitam yang kokoh. Raja Hantu. 4 Jenderal Batu Kokoh fase ke-8 berada di depan dan Raja Hantu, dengan tatapannya yang tak tertandingi, berdiri di belakang mereka. Matanya terpaku pada manusia dan hewan peliharaan jiwa yang membunuh semua pengawalnya. Orang bisa merasakan wajah tegap yang marah dan serius di balik helm batu kokoh yang gelap itu. Tidak. Raja Hantu jelas-jelas marah oleh keributan itu dan mengeluarkan raungan penuh kekuatan. Tidak. Setelah mendengar raungan Raja Hantu, keempat Jenderal Batu Kokoh fase ke-8 secara bersamaan mengeluarkan raungan gemuruh yang seperti batu yang menggelinding. Tanpa ingatan jiwa yang melindungi dunia mental seseorang, orang tersebut akan terluka parah oleh suara ini. Raja Hantu, mengapa Raja Hantu ada di sini? Zhang Qin dan King Li jelas belum mengetahui situasi sebenarnya dari puncak kristal surgawi. Setelah melihat penampilan Raja Hantu dan keempat komandan, mereka berdua mengeluarkan ekspresi terkejut. Tujuan utama mereka berdua adalah untuk memancing Yulang dan Feng Ya, dan membunuh mereka sesuai rencana mereka. Sedangkan untuk puncak kristal surgawi, mereka tidak pernah berencana untuk naik ke sana. Cumu hanya berjarak 100 meter dari Raja Hantu. Matanya melirik keempat Jenderal Batu Kokoh. Melihat Raja Hantu peringkat raja dari jarak sedekat itu membuat Cumu semakin terkejut. Hewan peliharaan jiwa yang memancarkan kekuatan dan aura Raja Batu ini adalah hewan yang selalu dibayangkan Cumu dalam hatinya. Dia akhirnya melihatnya sekarang, jadi bagaimana mungkin emosinya tidak teraduk. Dia berharap bisa menyingkirkan semua rintangan di sini dan membentuk perjanjian jiwa dengan Raja Hantu tahap ke-5 tahap ke-8 itu. Bocah itu, dia ingin mendapatkan Raja Hantu. Tatapan Zhang Qin menyapu wajah Cumu dan langsung melihat keinginannya. Namun, begitu dia tahu tujuan Cumu, wajah Zhang Qin langsung menjadi gelap. Dia bisa melihat bahwa orang ini tahu tentang penjaga batu licik dan Raja Hantu di sini, dan sengaja memancing mereka berlima ke sini.
Sebagian besar tindakannya adalah untuk meminjam kekuatan mereka untuk membasmi hewan peliharaan jiwa yang menghalangi di sekitar Raja Hantu. King Li bukanlah orang bodoh, dan begitu dia melihat kemunculan Raja Hantu tahap kelima dan kedelapan, matanya menyemburkan api. Dia tidak pernah menyangka orang yang dia kejar akan menggunakannya untuk mendapatkan Raja Hantu ini. Kita harus membunuhnya. Raja Hantu ini juga akan menjadi milik kita. Bagaimana mungkin King Li juga tidak menginginkan Raja Hantu? Lagi pula, dia bisa melihat bahwa nilai Raja Hantu ini bisa mencapai 100 juta. Hewan peliharaan jiwa seperti itu sudah cukup untuk menyebabkan banyak faksi berebut dengan sengit untuk mendapatkannya. King Li dan Zhang Qin telah mencapai tingkat Master Roh, tetapi tidak memiliki hewan peliharaan jiwa tingkat Raja. Saat ini, selain kemarahan di hati mereka karena dipermainkan oleh Cumu, ada juga kegembiraan karena memperoleh harta karun besar. Oh, Iblis Guntur Ungu tahap ketiga fase ke-8 mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan ke Cumu. Gugusan awan yang sangat padat muncul di atas kepala Cumu. Kilatan petir yang mengejutkan menyambar awan petir itu. Seperti sekelompok besar ular petir yang gelisah, mereka bergerak ke segala arah. Wah! Kilatan petir menyambar, dan kilatan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya dari awan petir menyambar jalan setapak. Seluruh papan jalan itu langsung hancur menjadi beberapa bagian dan satu-satunya bagian papan jalan yang bisa diinjak jatuh ke bawah tebing. Satu-satunya bagian yang tersisa adalah bagian luar gua Raja Hantu. Cumu sudah melompat ke tubuh Mo Xie. Mo Xie menggunakan Nine Tail Confuse, dan dia muncul di luar jangkauan serangan petir. Ning, tarian udara es. Cumu memberi perintah pada peri udara es. Ling. Setengah detik melantunkan mantra, dan selesai. Lengan peri udara es diayunkan saat kristal-kristal es yang menjulang tinggi mulai berputar-putar di udara. Seperti kepingan salju yang jatuh, mereka menutupi seluruh area. Kristal-kristal es berwarna putih kebiruan milik peri udara es baru saja menutupi seluruh area ketika peri badai King Li juga melantunkan mantra. Yang langsung membentuk badai dahsyat dengan ketinggian lebih dari 30 meter. Semua kristal es dan pasir yang menjulang tinggi di udara tersapu ke dalam. Pengendalian angin. King Li memberi perintah pada hewan peliharaan jiwanya. Badai mengerikan setinggi 30 meter itu langsung berubah menjadi naga panjang dan keruh yang terbentuk dari campuran kristal es dan pasir. Naga itu penuh dengan aura kehancuran saat menyapu ke arah Cumu. Mo Xie, kipas ekor 9. Melihat badai batu es menerjang, Cumu tidak menyuruh Mo Xie langsung menghindar, sebaliknya, dia menyuruhnya langsung menghadapi badai ini. 9 ekor panjang yang agung dan tak terbatas itu tiba-tiba terbuka, berubah menjadi 9 kipas naga. Di antara ekor rubah muncul cahaya merah tua yang aneh, membuat kipas besar yang terbuat dari ekor rubah ini menjadi lebih indah. Pai! 9 ekor itu dengan ganas menyapu ke arah badai setinggi 30 meter. Badai yang mengerikan itu tidak langsung bubar, tetapi malah dihantam ke arah 4 jenderal batu kokoh fase ke-8 oleh Mo Xie. Teknik kipas 9 ekor milik Mo Xie memiliki dua efek. Yang pertama adalah bertindak sebagai teknik pertahanan seperti perisai kipas. Yang kedua adalah menetralkan dan mengubah arah beberapa teknik khusus. Begitu arah badai setinggi 30 meter itu berubah, ia melesat melewati papan jalan yang rusak dan menyapu ke arah 4 jenderal batu kokoh. Tidak. Keempat jenderal batu kokoh itu tampaknya mengeluarkan suara gemuruh secara bersamaan. Kaki batu mereka yang besar secara berurutan menghentak tanah, memungkinkan badai besar menelan mereka, tetapi mereka seperti batu-batu besar, aman dan tidak bergerak. Ding 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 ding. Kristal es dan pasir menghantam tubuh keempat komandan fase ke-8 dengan keras. Meskipun tidak menimbulkan kerusakan apapun, hal itu membuat amarah mereka semakin memuncak. Tidak. Salah satu jenderal batu kokoh melangkah maju saat badai belum sepenuhnya menghilang. Ia melompat ke tepi jalan setapak dan setelah mencapai titik tertinggi, ia melangkah sekali lagi di benteng gunung, dan tubuhnya yang penuh kekuatan melesat tanpa ampun ke arah peri badai. Menghancurkan semua batu di sana. Tidak. Tinjunya yang diselimuti kabut batu menghantam tanah dengan keras. Tubuh peri badai masih bergoyang ketika batu-batu di bawah tubuhnya terkoyak. Kekuatan seperti batu melonjak ke atas,
langsung melemparkannya beberapa puluh meter ke udara sebelum menghantam bagian benteng gunung yang lebih tinggi. Peri badai adalah hewan peliharaan jiwa tingkat prajurit. Meskipun telah mengalami penguatan, saat berhadapan dengan kekuatan dahsyat Jenderal Batu Kokoh, ada perbedaan yang jelas. Melihat Jenderal Batu Kokoh menyebabkan masalah bagi hewan peliharaan jiwa King Li, senyum muncul di wajah Cumu. Dia segera menunggangi Mo Xie langsung menuju hewan peliharaan jiwa terkuat King Li, setan guntur ungu. Ning, kau hadapi Arden King Kong Demon. Zhan Ye, aku akan meninggalkan Ice Winged Tiger itu untukmu. Hancurkan dia dengan kejam. Cumu memberi perintah pada dua hewan peliharaan jiwanya yang lain. Melihat tiga hewan peliharaan jiwa Cumu sudah mulai bertarung dengan hewan peliharaan jiwa King Li, senyum dingin muncul di wajah Sang Qin. Dia sengaja mengalihkan pandangannya ke Raja Hantu. Singkirkan dia dulu, kata King Li dengan dingin. Sang Qin ragu-ragu sejenak. Dalam hatinya, dia merenungkan apakah akan memanfaatkan kesempatan untuk menaklukkan Raja Hantu untuk dirinya sendiri. Jika menyangkut penangkapan hewan peliharaan jiwa, orang pertama yang berhasil tentu akan mendapatkannya. Raja Hantu, yang nilainya 100 juta, ditempatkan tepat di depan matanya dan jantung Sang Qin, yang tidak memiliki hewan peliharaan jiwa raja, pasti berdetak kencang. Jika dia membunuh Cumu dengan cepat, maka Raja Hantu mungkin bisa didapatkan oleh King Li. Namun, saat ini, Cumu sedang bertarung melawan King Li, dan dia sendiri pasti bisa pergi dan mendapatkan Raja Hantu. Apa yang kau lakukan hanya berdiri di sana? King Li mengalihkan pandangannya ke Sang Qin dan berbicara dengan nada sedikit marah. Sang Qin segera menganggukkan kepalanya dan melepaskan tiga hewan peliharaan jiwanya. Namun, Sang Qin sendiri berjalan sedikit ke arah lokasi Raja Hantu. Sua. Tiba-tiba, sebuah sosok hitam aneh dan dingin melesat di leher Sang Qin. Armor jiwa tingkat ke-6 berkedip sedikit, namun dengan cepat berubah menjadi pecahan-pecahan fakula yang kemudian segera mengeluarkan warna merah yang mengerikan namun menawan. Sang Qin mencengkeram lehernya tanpa henti, darah terus mengalir. Dia berbalik dengan tak percaya dan menatap hewan peliharaan misterius berbulu panjang berwarna hitam yang muncul entah dari mana. Urat-urat di wajahnya berangsur-angsur semakin terlihat saat wajahnya semakin pucat. Bab 202, Pertarungan Daging di Udara, Zhan Ye vs Harimau Bersayap S bagian 1. Rambut hitam legamnya terurai. Lembut dan rapi, bebas dan megah, dan semakin memberikan kesan kegelapan yang menyeramkan. Seekor hewan peliharaan jiwa yang kuat dan mendominasi bagaikan singa tiba-tiba muncul di samping Sang Qin. Kaki depannya memiliki dua bilah tulang hitam seperti belati. Saat ini, bilah tulang ini diwarnai dengan beberapa tetes darah segar. Bilah tulang inilah yang mencabik-cabik tenggorokan Sang Qin yang tak berdaya. King Li segera melihat darah segar muncrat dari Sang Qin, wajahnya pun segera berubah gelap dan tatapannya segera beralih ke sosok anggun di bawah jalan setapak. Ketika 800 pengawal batu licik muncul, perhatian King Li dan Sang Qin sepenuhnya tertuju pada pertarungan di depan mereka. Awalnya, mereka mempertimbangkan masalah Ye Qingzi, yang belum muncul. Namun, saat pertarungan berlanjut dan menjadi intens, mereka perlahan melupakan Ye Qingzi yang belum muncul. Yang tidak dipertimbangkan oleh King Li dan Sang Qin adalah bahwa ketika semua pengawal batu licik terbunuh, hewan peliharaan jiwa Ye Qingzi akan muncul. Tanpa diduga dengan satu serangan mematikan, dia langsung membunuh Sang Qin yang tak berdaya. Ye Qingzi menunggangi binatang mimpi jubah ungu, yang lukanya telah pulih dan, dengan beberapa lompatan, mendarat di depan Cumu. Ketika 800 pengawal batu licik muncul, Ye Qingzi selalu berada di bawah papan menunggu saat yang tepat. Tidak sampai pertempuran berakhir dan Sang Qin, karena dia serakah terhadap Raja Hantu, akhirnya mengungkap celah. Ye Qingzi akhirnya memanfaatkan peluang satu pukulan yang pasti untuk membunuh Sang Qin. Singkirkan tiga hewan peliharaan jiwa Sang Qin yang tak bertuan dan semuanya akan baik-baik saja, kata Cumu kepada Ye Qingzi. Begitu seorang pelatih hewan peliharaan jiwa terbunuh, hewan peliharaan jiwa yang telah dipanggil akan memiliki permusuhan. Meskipun ingatan jiwa mereka mungkin rusak, mereka tetap berbahaya. Ye Qingzi segera melantunkan mantra, memanggil peri iblis api es tahap kelima fase ke-7 di depannya. Kemudian,
Dia memanggil hewan peliharaan jiwa misterius di sampingnya dan tatapannya beralih ke 3 hewan peliharaan jiwa Sang Qin yang sangat marah. Kalian berdua saja yang ingin melawanku. Mati saja kalian berdua. Amarah King Li sudah mencapai batasnya. Dia mengendalikan Arden King Kong Demon untuk menyerang Ice Air Fairy milik Cumu, berencana untuk menyingkirkan hewan peliharaan roh elemental milik Cumu, yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Tubuh Arden King Kong Demon terbungkus sepenuhnya dalam batu emas yang kokoh seperti kera ganas yang terbuat dari baja. Saat berlari, kekuatannya yang mendominasi tak tertandingi dan dengan setiap lompatan, tampaknya akan membuat benteng gunung runtuh sedikit. Ning, jaga jarak. Cumu tentu tahu bahwa Arden King Kong Demon mungkin mirip dengan Rock Generals. Itu adalah Soul Pet tipe batu yang memiliki kombinasi kekuatan dan pertahanan. Saat Soul Pet ini dibiarkan mendekat, akan sangat sulit untuk dikalahkan. Cermin es. Mantra itu praktis selesai dalam sekejap. Banyak dinding es yang sangat mengilap muncul di gunung dan beberapa di antaranya bahkan mengapung di bagian jalan setapak yang rusak. Tubuh Arden King Kong Demon penuh dengan kekuatan dan di tengah lompatannya yang ekstrim, langsung menghancurkan dinding-dinding es yang tersusun secara berurutan ini. Kedua lengannya yang perkasa terangkat tinggi ke udara dan tiba-tiba menggunakan teknik pulverize yang mengerikan. Beng! Lengan yang tak terhalang menghantam benteng gunung terjal tempat peri udara es berada. Iblis Raja Kong yang bersemangat langsung melewati peri udara es yang ilusif dan menabrak lapisan batu gunung yang tebal. 20 meter di atas Arden King Kong Demon, peri udara es perlahan muncul dari cermin es. Ia telah menyiapkan mantra di mulutnya. Es menjulang, segel es. Aura es dingin berputar di sekitar tubuh peri udara es, dan es putih kebiruan bergerak di sepanjang gunung di belakang peri udara es. Ia bergerak cepat ke bawah, dan segera menutup lubang yang telah dihancurkan oleh Iblis Raja Kong yang bersemangat dalam lapisan es tebal yang menjulang tinggi. Alis King Li berkerut. Iblis Raja Kong yang bersemangat telah menghabiskan banyak energi fisik dalam pertarungan tadi. Dan kekuatan bertarung yang dapat ditunjukkannya saat ini bahkan tidak mencapai 70% dari yang awalnya dapat ditunjukkannya. Peri udara es milik Cumu semakin memiliki es yang menjulang tinggi. Kekuatan segel es menjadi sangat kuat dan, untuk beberapa saat, Iblis Arden King Kong pada dasarnya tidak dapat menghancurkan lapisan es tersebut. Harimau bersayap es, hancurkan lapisan es. King Li memberi perintah pada harimau bersayap es. Dengan sayapnya yang terbuka lebar, harimau bersayap es itu terbang di sepanjang dinding batu. Ia dengan cepat terbang menuju lokasi peri udara es, ingin menghentikan mantranya. Ia terus membaca mantra sambil juga membebaskan Iblis Raja Kong yang bersemangat dari segel es. Zhan Ye, jangan biarkan lawanmu lari, kata Cumu. Ho ho ho. Zhan Ye segera menggunakan kecepatan ekstrim dan kecepatannya melesat maju. Setelah menambah kecepatan di jalan setapak setengah bagian, ia tiba-tiba dapat berlari di sepanjang dinding batu dan melukis bayangan hitam panjang di benteng gunung yang tegak lurus. Saat inersianya hampir menghilang, Zhan Ye tiba-tiba melompat dari batu, tubuhnya melonjak ke atas. Cakar pembelah surgawi. Dua cakarnya terentang, cakar tinta menggores dinding batu, ia dengan kejam mencabik harimau bersayap es yang terbang tinggi. Tubuh harimau bersayap es itu terbalik, dan sayapnya yang besar melambai tiba-tiba. Sebelum Zhan Ye sempat menggunakan cakar pembelah langit, sayapnya telah menghantam Zhan Ye hingga terpental. Kekuatan Zhan Ye jauh lebih rendah daripada harimau bersayap es. Setelah menyerang sayap harimau bersayap es, ia langsung terpental dan, seperti batu yang jatuh, ia jatuh secara diagonal di bawah papan jalan yang rusak. Mo Xie. Cumu tidak lagi memiliki banyak kekuatan jiwa yang tersisa. Meskipun dia bisa menggunakan Dragon Wind Ride untuk mengangkat Zhan Ye, pada saat ini, komunikasi diam-diam antara hewan peliharaan jiwanya benar-benar diuji olehnya. Ninetale Confus melayang dan Mo Xie, yang awalnya bertarung di atas, tiba-tiba muncul di bawah. Salah satu ekornya dengan cepat menyapu Zhan Ye yang jatuh. Ekor Mo Xie bisa keras atau lunak. Setelah meredakan kekuatan Zhan Ye yang jatuh, dia tiba-tiba melemparkan Zhan Ye kembali ke atas Ice Winged Tiger yang tinggi di atas. Kekuatan ekor Mo Xie sangat kuat.
Melempar Zhang Ye seperti ini praktis membuat kecepatannya mencapai maksimal, dan kekuatan hidup Zhang Ye yang ulet tidak pernah khawatir tentang konsekuensinya. Kedua matanya yang hitam terpaku pada harimau bersayap es saat ia menggunakan cakar pembelah surgawi lagi. Sua, sua. Kali ini, harimau bersayap es ini tidak dapat menghindar tepat waktu. Dua ujung cakar yang saling bertautan melesat di sekujur tubuhnya, membentuk luka yang bersilangan. Darah segar mulai mengalir keluar dengan cepat dari tubuhnya. Ho ho. Harimau bersayap es yang terbang di udara mengeluarkan lolongan menyakitkan. Kedua matanya yang kuning tiba-tiba berubah menjadi merah karena darahnya terus mengalir. Murid darah yang kejam. Mantra itu akhirnya selesai, dan baju besi merah darah perlahan-lahan menyelimuti tubuh harimau bersayap es, membuat seluruh tubuhnya berwarna merah. Kedua matanya juga berubah menjadi warna haus darah. Ho 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 ho. Violent Blood Beast secara alami mampu membuat hewan peliharaan jiwa melupakan rasa sakit. Setelah mengenakan perlengkapan pertempuran berwarna darah, aura binatang Ice Winged Tiger keluar dengan sangat mengerikan. Ia menjadi sangat jahat dan seketika, ia mengunci Zhang Ye yang tergantung di dinding batu tebing menggunakan cakarnya. Tiba-tiba, ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah Zhang Ye. Pelindung layar air, Ye Qingzi tahu bahwa Zhang Ye milik Cumu memerlukan pertimbangan khusus, dan dia menambahkan teknik jiwa ke tubuhnya. Zhang Ye telah mencapai tahap ke-6 tahap ke-9 dan pertahanannya telah meningkat pesat. Setelah armor Towering Ice menghilang, pertahanannya masih mampu mencapai tahap ke-7 akhir. Setelah Water Screen Armor milik Ye Qingzi ditambahkan, pertahanannya meningkat ke tahap ke-8 semu. Efek dari Towering Ice Armor memang lebih baik, tetapi cukup menghalangi pergerakan Zhang Ye. Menggunakan Water Screen Armor pada Zhang Ye bahkan lebih bermanfaat. Zhang Ye tidak memiliki kemampuan untuk terbang dan terlebih lagi, benteng gunung ini tidak memiliki tempat untuk meletakkan kakinya. Benteng itu hanya bisa menggunakan cakarnya untuk masuk ke dalam gunung, berpegangan pada dinding batu. Melihat harimau bersayap es terbang ke arahnya dengan deras, Zhang Ye dengan tegas mengendurkan cakarnya, dan tubuhnya langsung meluncur menuruni gunung. Harimau bersayap es bangkit dari tahap kedua fase ke-7 ke tahap keempat fase ke-7. Efek pupil darah yang mengerikan memungkinkan harimau bersayap es dipenuhi aura yang lebih berdarah. Melihat Zhang Ye jatuh, ia mengeluarkan angin darah yang mengerikan dan menukik ke bawah secara diagonal. Beng! Zhang Ye yang terjatuh menghantam batu yang menonjol dengan kuat. Dengan menggunakan penyangga ini, Zhang Ye tiba-tiba berbalik dan melompat ke udara, mendarat di celah batu di bawah jalan setapak. Cakar yang menghancurkan. Seberapa mengerikankah kekuatan menyelam Ice Tiger Wing? Seperti badai berwarna darah, ia menukik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kekuatan Shattering Claw meledak di celah batu tempat Zhang Ye beristirahat. Banyak retakan yang mensubscribe channel novel Donghua dan bergerombol muncul di benteng gunung. Saat Shattering Claw menancap, seluruh dinding batu tiba-tiba hancur, tanpa diduga meledakkan lubang besar di sekeliling 10 meter yang kedalamannya 2 hingga 3 meter. Kekuatan macam apa yang mampu menembus bebatuan gunung setinggi 2 hingga 3 meter? Dengan pertahanan Zhang Ye, meskipun telah mencapai tahap ke-8 semu, baju besi tintanya masih robek, memperlihatkan daging dan tulang yang penuh dengan darah segar. Cumu mampu merasakan pertarungan Zhang Ye melalui koneksi mental. Harimau bersayap es milik King Li jelas telah mengalami penguatan puluhan juta emas. Jika tidak, bahkan dengan efek murid darah yang kejam, ia tidak akan mampu menghadapi kekuatan penghancur yang mengerikan seperti itu dengan kekuatan tahap keempat fase ketujuhnya. Atribut binatang Ice Winged Tiger milikku sudah mencapai puncak alam komandan. Moye tahap ke-6 tahap ke-9 milikmu, bahkan jika kekuatannya perlahan meningkat dalam pertarungan, tidak dapat dibandingkan dengan Ice Winged Tiger milikku. Cibir King Li. Serangan harimau bersayap es itu langsung membuat Zhang Ye terluka parah. Menurut King Li, hewan peliharaan jiwa ini pasti akan mati. Selama dia menyingkirkan salah satu hewan peliharaan jiwa Cumu dan dalam pertarungan berikutnya saat 3 hewan peliharaan jiwa Zhang Qin menunda Ye Qingzi. Dia masih yakin bisa menyingkirkan keduanya. Cumu mengangkat sudut bibirnya dengan acuh tak acuh dan dengan dingin membacakan nama teknik Zhang Ye, kelahiran kembali anggota tubuh yang patah. Ho ho.
Kekuatan hidup Zhan Ye yang ulet membuatnya tidak dapat dibunuh dengan mudah. Setelah meraung marah, luka-luka di tubuh Zhan Ye dengan cepat mengeluarkan cairan serangga yang melilit tubuhnya. Kelahiran kembali anggota tubuh patah yang keenam. Zhan Ye telah mengikuti Cumu dalam jangka waktu yang lama, namun ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Broken Limb Rebirth ke-6. Itu juga merupakan Broken Limb Rebirth terakhirnya. Terlepas dari tulang harimau yang hancur, daging yang berantakan di tubuhnya, atau baju besi yang sangat hancur, setelah beberapa detik cairan serangga itu berlumuran. Zhan Ye baik-baik saja seperti awalnya. Baju besi berwarna tinta baru memancarkan kilau terbaru. Mendengar Cumu membacakan nama teknik itu, King Li dengan heran melihat ke bawah. Dia tidak dapat bereaksi tepat waktu ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari gua yang hancur. Kemudian, sesosok binatang bersayap terlempar keluar dari gua yang hancur. Yang terbang sejauh belasan meter itu adalah harimau bersayap es milik King Li. Bab 203, Pertarungan Daging di Udara, Zhan Ye vs Harimau Bersayap Es Bagian 2. Hau hau hau, dari gua yang hancur itu terdengar suara gemuruh. Tak lama kemudian, sesosok hitam melompat ke atas dari gua dan benar-benar melompat keluar, menerkam ke arah harimau bersayap es yang terbang mundur. Apakah Moye ini tidak menginginkan nyawanya? Melihat pemandangan ini, King Li tercengang. Moye sama sekali tidak memiliki sayap, tetapi masih berani melompat keluar dari dinding dan jatuh ke arah harimau bersayap es yang terhempas. Jika tidak mengenai harimau bersayap es, ia akan jatuh ribuan meter ke dasar gunung dan mati mengenaskan. Begitu ia tenggelam dalam pertempuran, Zhan Ye menjadi orang gila yang tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Jauh di atas gunung, Zhan Ye terbang lurus menembus udara sejauh lebih dari 10 meter dan nyaris mengenai kaki depan harimau bersayap es dengan cakar harimaunya. Menarik harimau bersayap es itu ke bawah. Harimau bersayap es sudah gemetar. Dengan serangan Zhan Ye ini, ia menjadi semakin panik, dan ia mulai mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga. Hau hau hau. Kelahiran kembali anggota tubuh yang patah yang terakhir memungkinkan kekuatan bertarung Zhan Ye pulih. Yang terbaik dalam pertarungan jarak dekat, Zhan Ye melilit erat tubuh harimau bersayap es, dan ia memulai pertarungan daging yang mengerikan ribuan meter di atas tanah di langit yang berangin. Bulu-bulu yang berantakan bertebaran di langit. Bahkan jika harimau bersayap es memiliki efek haus darah, nafsunya terhadap darah tidak dapat menandingi ketidakpeduliannya terhadap kematian Zhan Ye. Ia jelas menunjukkan tanda-tanda kesusahan, dan ia mengepakkan sayapnya dengan keras saat ia mengancam akan jatuh. Begitu teror berada di dalam hati, efek dari Violent Blood Pupil akan menghilang lebih awal. Didominasi oleh pertarungan daging Zhan Ye, jubah berwarna darah pada Ice Winged Tiger perlahan menghilang, dan jatuh kembali ke tahap kedua fase ketujuh. Dengan beban di punggungnya, ia mulai terbang dengan goyah menuju dinding batu, ingin beristirahat di batu yang menonjol. Terbang keluar, melihat hewan peliharaan jiwanya benar-benar terbang menuju bebatuan, King Li langsung meraung. Jika terbang keluar, saat Zhan Ye tidak dapat memegang harimau bersayap es, Zhan Ye akan langsung jatuh. Ini berarti Zhan Ye akan hancur di dasar. Namun, jika terbang ke arah gunung, itu berarti memberi Zhan Ye posisi yang menguntungkan. Harimau bersayap es bagaikan binatang buas yang jatuh ke rawa lumpur. Diseret oleh Zhan Ye yang biadab, ia memiliki tubuh penuh kekuatan yang tidak dapat digunakan sepenuhnya. Mendengar perintah pemiliknya, ia hanya bisa mengepakkan sayapnya ke langit yang lebih jauh. Pedang mental. Melihat harimau bersayap es kesulitan dalam upaya menyingkirkan Zhan Ye yang ahli dalam pertarungan sengit. King Li mengerahkan sisa kekuatan jiwanya yang semakin menipis dan merapal mantra pada jarak ratusan meter, langsung ke arah Zhan Ye. Hau! Pedang mental itu dengan akurat menusuk jiwa Zhan Ye. Zhan Ye menjerit kesakitan dan, karena tidak mampu lagi berpegangan erat, pedang itu terlepas dari harimau bersayap es dan mulai jatuh di tengah angin yang berembus kencang. Perhatian utama Cumu tertuju pada Zhan Ye. Begitu dia melihat Zhan Ye jatuh, dia dengan tegas memerintahkan peri udara esnya. Formasi pedang SS yang menjulang. Mantra itu dimulai, dan 23 pedang SS menjulang dengan cepat muncul di atas peri udara es. Ling. Dikendalikan oleh peri udara es,
ke-23 pedang ini membentuk busur di langit dan tepat jatuh di tempat Zhan Ye hendak jatuh. Mikrokontrol. Tanpa perlu Cumu menjelaskannya, peri udara es tahu apa yang dimaksud Cumu. Ketika 23 pedang es itu terbang melewati Zhan Ye, mereka tiba-tiba melambat dan mulai mengarah ke atas. Zhan Ye menemukan keseimbangannya di udara, dan dengan cepat dia mengunci pedang es sepanjang 10 meter dan jatuh dengan mantap ke atasnya. Hau hau hau. Di langit setinggi 1000 meter, Zhan Ye yang berbaju besi hitam berdiri dengan gagah di atas pedang es sepanjang 10 meter. Ia mengangkat kepalanya yang gagah dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga ke langit. Metamorfosis. Tidak lama setelah Rebirth Broken Limb terakhir, setelah menahan provokasi hebat dari pertarungan dengan Ice Winged Tiger, ia mulai berubah saat pedang es itu berterbangan. Cakar, baju besi, tulang. Tahap ke-7 tahap pertama. Di tepi 1000 meter di atas tanah, Zhan Ye menyelesaikan lompatan dari fase ke-6 ke fase ke-7 dan memasuki tahap pertama fase ke-7. Bahkan Cumu tidak berpikir bahwa efek dari Brave Stinging Heart dapat membuat Zhan Ye mencapai tingkat metamorfosis. Melihat binatang hitam itu berdiri di atas pedang es, ekspresi King Li menjadi lesu. Dia telah hidup selama ini dan memahami semua jenis hewan peliharaan jiwa, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat hewan peliharaan jiwa yang mampu terus tumbuh lebih kuat saat bertarung. Mencapai titik di mana ia meningkatkan fase. Hewan peliharaan jiwa tahap pertama fase ke-6, meskipun bakatnya adalah pangkat komandan tingkat atas, tetap saja tidak ada yang bisa diandalkan untuk melawan harimau bersayap es fase ke-7. Namun, jika mencapai fase ke-7, itu sama sekali berbeda. Komandan tingkat atas dengan perlengkapan lengkap di fase ke-7. Setelah 6 kali kelahiran kembali anggota tubuh yang patah, kekuatan Zhan Ye dapat dikatakan telah mencapai puncaknya. Mengendarai pedang es yang memberontak, mata hitam Zhan Ye yang telah berubah menatap tajam ke arah harimau bersayap es. Cakar pencabik surgawi. Cumu memberi perintah dengan dingin. Tubuh Zhan Ye membungkuk, dan tiba-tiba menginjak pedang es, mematahkan pedang itu menjadi 2. Namun, tubuhnya terbang lurus ke atas melalui angin kencang. Harimau bersayap es sama sekali tidak menyangka bahwa Zhan Ye masih bisa kembali. Melihat hewan peliharaan yang liar dan sangat kejam ini, rasa takut muncul di dalam hatinya dan ia dengan panik mengepakkan sayapnya untuk mencoba menghindarinya. Suas-hua. Reaksi harimau bersayap es masih terlalu lambat. Cakar Zhan Ye, di bawah pengaruh peralatan jiwa ofensif penuh, mencapai tahap lengkap peringkat ke-7, dan dengan kuat menyapu daerah tulang selangkah harimau bersayap es. Bulu-bulu yang berlumuran darah berterbangan saat sayap harimau bersayap es tercabik-cabik di udara. Harimau bersayap es bahkan tidak punya waktu untuk melolong kesakitan sebelum jatuh tanpa dukungan sayapnya. Perintah King Li sebelumnya adalah membuat harimau bersayap esnya terbang menjauh dari gunung. Sekarang sayapnya patah, turunan curam itu tidak mungkin bisa dihentikan oleh pijakan apapun. Feng Bao, cepat, simpan. Pada saat ini, wajah King Li memucat, dan dia dengan gugup memerintahkan peri badainya. Peri badai baru saja berjuang melawan pengawal batu kokoh. Melihat harimau bersayap es jatuh, ia mempertaruhkan nyawanya untuk berjuang melepaskan diri dari pengawal batu kokoh dan memulai mantra tipe angin untuk mengangkat harimau bersayap es. Kutukan suara. Ye Qingzi memberitahu binatang hitam pengadilan perangnya. Hewan peliharaan jiwa Ye Qingzi jelas telah menyingkirkan musuhnya. Penuh dengan bulu hitam yang lebat, mata binatang hitam pengadilan perang terkunci pada peri badai, dan ia membuka mulutnya, meraung kutukan suara ke arah peri badai. Kutukan suara adalah teknik mental. Efek paling langsung dari teknik mental ini adalah menghancurkan mantra-mantra dari hewan peliharaan jiwa elemental dan pelatih hewan peliharaan jiwa. Mantra 1 detik dari peri badai hampir selesai, tetapi diganggu oleh Ye Qingzi dan cara dia menangani peluang dengan sangat hebat. Bab pertarungan mental melawan Raja Hantu. Beng. Sebelum mantra itu selesai diucapkan, penjaga batu kokoh itu tiba-tiba muncul di hadapan peri badai dan tinjunya menghantam keras tubuh peri badai yang lemah. Meninggalkan retakan besar di dada sang peri. Wajah King Li tiba-tiba berubah. Melihat harimau bersayap esnya jatuh semakin jauh, dia tidak berani menahan diri lagi.
Dia mulai membaca mantra untuk menyelamatkan harimau bersayap esnya. Belenggu pengingat jiwa. Bagaimana mungkin Cumu memberi King Li kesempatan untuk menarik kembali hewan peliharaan jiwanya? Ingatannya yang seperti guru spiritual langsung tertuju pada King Li, sama sekali tidak memberi King Li kesempatan untuk mengucapkan mantra perjanjian jiwanya. Guru roh pengingat kedua. Ketika ingatan jiwa Cumu tiba, King Li merasakan kekuatan Cumu dan hatinya bergetar. King Li memasuki level Master Roh sekitar setahun yang lalu, tetapi dia jarang menunjukkan kekuatan aslinya di depan orang lain. Dia bahkan jarang memanggil hewan peliharaan jiwa keempatnya. Dia pikir dia bersembunyi cukup dalam, tetapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya bersembunyi lebih dalam lagi, menjadi ingatan penuh yang lebih tinggi darinya. Belenggu pengingat jiwa segera mengunci jiwa King Li, tidak memberinya kesempatan untuk menarik kembali harimau bersayap esnya ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya. Harimau bersayap es itu terus-menerus jatuh, semakin dalam dan dalam, akhirnya jatuh menembus awan dan menghilang dari pandangan. Tiba-tiba, jantung King Li tertusuk oleh suatu kekuatan tak dikenal dan dia terjatuh ke tanah dengan lemah, tubuhnya bergetar seperti kejang. Setelah harimau bersayap es jatuh ke kedalaman gunung dan mati, putusnya perjanjian jiwa segera menyebabkan kerusakan besar pada jiwanya. Dengan cadangan kekuatan jiwa yang terkuras, seluruh tubuhnya memasuki kondisi lemah. Diagram penghancur api es. Ye Qingzi telah menyingkirkan 3 hewan peliharaan jiwa Zhangqin. Melihat jiwa King Li terluka, dia dengan tegas membiarkan peri iblis api esnya menyerang iblis Arden King Kong. Ning, formasi pedang es. Cumu juga memberikan perintah pada peri udara esnya. Formasi pedang es Ning terbentuk dengan cepat dan, setelah sedetik teknik superposisi. 46 pedang es menjulang-menjulang di sisi gunung dengan semua ujungnya terkunci pada iblis Arden King Kong. Iblis Arden King Kong menempel pada tubuh gunung yang tegak lurus, tidak memiliki pijakan di dekatnya. Begitu diagram pemusnah api es menguncinya, ia tidak bisa bergerak. Api setan merah, menembus kristal es misterius, 2 energi yang saling menolak bercampur menjadi satu. Kekuatan es dan api langsung menyebabkan kulit setan Arden King Kong terbelah. Diagram pemusnah api es telah mencapai tingkat ke-8, jadi iblis Raja Kong yang bersemangat sudah lemah dan tidak mungkin bisa menghindarinya. 46 pedang es menjulang terbang di sisi gunung, membekukan semua yang ada di sepanjang jalan dan dengan sangat akurat mengenai iblis King Kong yang berapi-api. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan iblis King Kong, ia tidak dapat menahan kombinasi kedua teknik tersebut. Setelah pedang es mengenai, tubuh iblis King Kong yang berapi-api terbuka dalam retakan yang tak terhitung jumlahnya dan mengeluarkan lolongan kesakitan yang tak henti-hentinya di dalam siksaan es dan api. Jiwa King Li terluka parah. Melihat iblis Raja Kong yang berapi-api hendak dibunuh. Dia berusaha keras melepaskan diri dari belenggu ingatan jiwa Cumu dan mulai membaca mantra untuk menarik iblis Raja Kong yang terluka parah kembali ke ruang hewan peliharaan jiwanya. Awalnya, hewan peliharaan jiwa King Li masih bisa bertarung secara seimbang melawan hewan peliharaan jiwa Cumu, tetapi dengan ditambahkannya hewan peliharaan jiwa Ye Qingzi, situasinya berubah dengan cepat. Termasuk iblis petir ungu terkuat milik King Li, dengan bantuan binatang hitam pengadilan perang, mereka tidak dapat bertahan dengan baik lagi. Dengan kematian Ice Winged Tiger, Sturdy Rock Guard yang mengalihkan perhatian Storm Fairy-nya, dan Arden King Kong Demon-nya yang terluka parah dan ditarik kembali. Dia hanya bisa mengandalkan Purple Lightning Devil-nya yang kuat, dan itu tidak ada harapan. Mata King Li hampir menyemburkan api, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia juga akan mati di sini. Melarikan diri. King Li berteriak marah dan langsung melompat ke tubuh iblis petir ungu miliknya. Seketika petir menyambar ke segala arah dan, saat petir yang menyilaukan itu bersinar, dia segera mengikuti jalan setapak yang rusak itu menuruni gunung untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin Ye Qingzi membiarkan King Li melarikan diri? Dia dengan cepat melompat ke tubuh binatang mimpi berjubah ungu dan membawa peri iblis api es dan binatang hitam istana perang bersamanya saat dia mengejar King Li. Cumu, kau tangkap Raja Hantu itu dan aku akan menghadapinya. Kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwa Ye Qingzi masih penuh dan, ketika dia mengejar King Li, dia secara khusus memberitahu Cumu. Qingzi, biarkan dia lari dulu. Jika kau mengejarnya sekarang,
bahkan jika kau membunuhnya, akan sulit untuk mendapatkan informasi tentang saudaramu darinya. Kata Cumu. Ye Wansheng masih berada di tangan King Li. Bahkan jika dia berhasil menyusul, jika King Li masih punya alasan, dia pasti akan menggunakan nyawa Ye Wansheng sebagai sandera terhadap Ye Qingxi. Dengan begitu, Ye Qingxi tidak akan berani membunuhnya dan bahkan mungkin membiarkannya mengendalikan situasi. Rencanamu adalah, Ye Qingxi memberitahu binatang berjubah ungu miliknya untuk memperlambat lajunya dan dia berbalik untuk melihat Cumu dari atas. Biarkan dia kembali dan biarkan Li Tua mengikutinya. Maka kita akan dapat dengan mudah menemukan Ye Wansheng, kata Cumu. Tuan muda, hal-hal seperti mengikuti adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua itu. Entah bagaimana, Li Tua mendengar percakapan ingatan jiwa antara Cumu dan Ye Qingxi. Begitu Cumu selesai, orang tua pengecut ini segera menggelengkan kepalanya sebagai tanda penyangkalan. Aku akan memberimu dua pilihan. 1. Ikuti King Li. 2. Ikuti King Li. Cumu berkata dengan acuh tak acuh kepada Li Tua. Li Tua tidak bisa berkata apa-apa. Hentikan omong kosongmu dan pergilah. Cumu tentu saja tahu kekuatan Li Tua. Dia memiliki kemampuan bersembunyi yang sangat kuat serta metode kamuflase yang aneh. Kecepatannya melampaui Mo Xie, jadi mengikuti King Li jelas bukan apa-apa. Li Tua sangat tidak mau, tetapi karena Cumu mengatakannya dengan tegas, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa menggelengkan kepala rakunnya dan menggerakkan tubuhnya yang pendek menuruni gunung untuk mengejar. Ikuti Lao Li dulu. Begitu aku menangkap Raja Hantu, aku akan menyusul, kata Cumu. Ye Qingxi mengangguk dan memperlambat lajunya sedikit untuk perlahan mengikuti di belakang Li Tua saat mereka mengejar King Li. Melihat Ye Qingxi pergi, Cumu memanggil 3 hewan peliharaan jiwanya ke sisinya dan melirik ke celah sepanjang 50 meter di jalan setapak. Menatap langsung ke Raja Hantu yang berdiri dengan tenang sepanjang waktu. Ketika Cumu dan King Li bertarung, Raja Hantu yang sangat cerdas itu tampaknya telah memahami sisi yang berbeda dari manusia. Selain mengirim pengawal batu kokoh, dia berdiri di samping gua dan menyaksikan. Namun kali ini, di jalan setapak yang rusak itu hanya ada Cumu, 3 hewan peliharaan jiwanya, dan Raja Hantu bersama 3 pengawal batu kokohnya. Tidak. Raja Hantu tentu saja melihat rencana manusia. Dia, yang telah menonton dengan tangan terlipat, akhirnya mulai melawan Cumu. Setelah Raja Hantu mengirimkan perintahnya, ketiga pengawal batu kokoh itu membuka mulut batu mereka lebar-lebar. Meraungkan badai berisi pasir dan menerjang ke arah Cumu dan ketiga hewan peliharaan jiwanya. Setan putih, keluarlah. Cumu juga tahu Ning telah bertarung cukup lama dan kekuatan mentalnya hampir habis. Jadi dia dengan tegas menarik Ning ke dalam ruang hewan peliharaan jiwanya dan memanggil iblis putih ke jalan setapak yang hancur. Tubuh Cumu mulai terbakar dengan api iblis putih dan, berbentuk seperti Cumu, iblis putih itu muncul seperti bayangan yang terbentuk dari api iblis putih. Perlahan-lahan ia terkelupas dari tubuh Cumu dan berusaha melepaskan diri. Api liar dari peringkat raja menyebar keluar dan segera menurunkan suhu di sekitarnya, seolah-olah seseorang jatuh ke dalam lubang es. Nenek, White Knight Mare juga merupakan iblis yang haus akan pertempuran. Melihat 3 pengawal batu kokoh milik Raja Hantu, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kesungguhan, tetapi malah mengeluarkan tawa yang luar biasa gembira. Seolah-olah ia adalah iblis di kedalaman Tartarus yang tiba-tiba menemukan mainan yang menarik. Tawanya membuat jantung seseorang berdebar kencang. Mo Xie, iblis putih, hadapilah ketiga pengawal batu kokoh ini. Zhan Ye, kau yang bertanggung jawab atas pengawal batu kokoh di belakang. Cumu dengan cepat membagikan lawan-lawannya kepada hewan peliharaan jiwanya. Penjaga batu kokoh pertama bertarung melawan peri badai King Li untuk sementara waktu dan peri badai juga menyebabkan beberapa kerusakan padanya. Zhan Ye tahap pertama fase ke-7, dengan hati-hati, seharusnya bisa mengatasinya. Zhan Ye memang juga seorang penghasut perang yang gila. Saat perintah Cumu diberikan, ia melompat dengan berani ke arah pengawal batu kokoh di belakang mereka. Dengan sikapnya yang kurang ajar, seolah-olah ia masih memiliki 6 kelahiran kembali anggota tubuh yang patah, sama sekali tidak peduli dengan kekuatan seorang ahli. Mo Xie telah bertarung lama melawan iblis petir ungu,
namun ia lebih banyak mengandalkan menghindar dan menduduki. Jadi, meskipun ia mengeluarkan sejumlah kekuatan tempur, ia masih bisa melanjutkan pertarungan. Saat Cumu mengirim perintah, Mo Xie yang lincah segera berlari di sepanjang dinding gunung, meninggalkan jejak langkah api yang mencolok. Dia dengan cepat muncul di depan 3 pengawal batu kokoh dan membuka 9 ekornya dengan aura yang nyata, benar-benar mengejek ketiga pengawal batu kokoh fase ke-8. Tidak. Melihat Mo Xie menyerang ketiga pengawal batu kokoh, Iblis Putih segera mengeluarkan teriakan tidak puas. Api Iblis Putih melesat ke atas kakinya dan mengeluarkan hantu iblis, menyeret bayangan samar dirinya di udara saat ia langsung muncul di depan pengawal batu kokoh. Dengan tarian api iblis putih juga menyerang ketiga pengawal batu kokoh, seakan-akan mencurinya dari Mo Xie. Ketiga penjaga batu kokoh itu semuanya mensubscribe channel Novel Donghua dan berada di tahap awal fase ke-8. Tanpa cahaya bulan, kekuatan iblis putih fase ke-7 jelas lebih tinggi daripada Mo Xie, dan api iblis putih yang kuat juga merupakan ancaman besar bagi ketiga penjaga batu kokoh itu. Dengan cepat, ketiga penjaga itu pun terpecah. Iblis putih, kau hadapi 2 orang. Mo Xie, hadapi 1 orang. Karena mimpi buruk putih itu penuh dengan energi, Cumu membiarkan mimpi buruk putih melawan 2 pengawal batu kokoh, dan membiarkan Mo Xie yang sudah lelah menghadapi 1 pengawal. Berhasil mencurinya, iblis putih itu mengeluarkan teriakan kegirangan dan kemudian mengeluarkan ejekan aneh kepada Mo Xie, seolah-olah sedang memandang rendah dirinya. Mo Xie tidak ingin memperhatikan mimpi buruk putih ini dengan masalah otak. Mengikuti pengaturan Cumu, dia menarik 1 penjaga batu kokoh ke bawah jalan setapak dan mulai memanfaatkan kecepatannya saat dia perlahan-lahan melemahkan penjaga batu kokoh itu. Pertahanan Sturdy Rock Guard berada pada tingkat menengah tingkat 8. Tanpa teknik yang kuat, menimbulkan kerusakan berat sangatlah sulit. Namun, teknik tersebut sangat menguras daya tahan, jadi jika mereka tidak menemukan kesempatan yang tepat, Mo Xie yang berpengalaman tidak akan dapat dengan mudah menggunakannya. Mimpi buruk putih memiliki banyak jenis dan dominan dalam gaya serangannya. Bahkan jika harus berhadapan dengan 2 pengawal batu kokoh, Cumu sangat tenang. Cumu masih sangat khawatir tentang Zhan Ye. Bagaimanapun, Zhan Ye tidak lagi memiliki kelahiran kembali anggota tubuh yang patah. Membiarkannya, tahap pertama fase ke-7, melawan pangkat komandan fase ke-8 memang berlebihan. Namun, yang tidak diduga Cumu adalah Zhan Ye tampaknya benar-benar menemukan sensasi pertempuran. Di awal pertempuran, ia telah menusukkan Ink Armor Spike ke tubuh Sturdy Rock Guard. Pertahanan Sturdy Rock Guard berada pada tingkat menengah tingkat 8. Bahkan teknik Zhan Ye yang paling kuat pun hampir tidak mampu menembus pertahanannya. Dengan efek dari Ink Armor Spike yang mengabaikan pertahanan dan efek Dark Corrosion yang menurunkan pertahanan guard di bawah tingkat 8, keunggulan Zhan Ye meningkat pesat. Selama Zhan Ye juga bisa menghadapi pengawal batu kokoh itu, keempat pengawal batu kokoh itu tidak akan lagi menjadi penghalang bagi Cumu untuk menangkap Raja Hantu. Setelah menyadari bahwa situasinya sangat menguntungkannya, Cumu tersenyum dan memperhatikan Raja Hantu yang berdiri diam. Raja Hantu tidak ikut serta dalam pertempuran dari awal hingga akhir. Di balik baju besinya yang berwibawa, matanya juga memperhatikan Cumu, seolah tahu bahwa Cumu adalah pemilik 3 hewan peliharaan jiwa. Matanya tajam dan agresif, memberikan tekanan raja pada tubuh Cumu. Jika Cumu masih seorang guru spiritual, tekanan mental seperti itu pasti akan menciptakan bayangan psikologis dalam diri Cumu yang perlahan-lahan akan membuatnya takut pada Raja Hantu. Namun, Cumu adalah guru spiritual tingkat kedua. Tidak peduli seberapa berkembang kekuatan mental Raja Hantu tahap ke-5 dan ke-8, tidak peduli seberapa kuat tekniknya, itu tidak akan dapat menciptakan terlalu banyak tekanan pada jiwa Cumu. Mata hitam Cumu bersinar terang. Menghadapi serangan mental Raja Hantu, Cumu hanya melepaskan ingatan jiwanya sepenuhnya untuk memulai konfrontasi mental paling langsung dengan Raja Hantu. Tanpa banyak kekuatan jiwa yang tersisa, Cumu masih tetap bersikeras. Ini karena Cumu tahu, jika dia tidak bisa dengan ahli menekan Raja Hantu yang sombong dalam hal kekuatan mental, akan sangat sulit untuk berhasil menandatangani fakta jiwa dengannya. Dalam konfrontasi mental,
Cumu dapat merasakan dunia mentalnya sendiri menahan gelombang benturan seperti jatuhnya batu, datang dalam gelombang yang mengguncang seluruh dunia mental Cumu. Ingatan jiwa seorang pelatih hewan peliharaan jiwa adalah energi mental yang paling murni. Jika cukup kuat, itu dapat langsung menghancurkan lawan yang pikirannya lebih lemah. Ingatan jiwa dan aura Cumu jauh berbeda dari pelatih hewan peliharaan jiwa biasa, karena tubuh dan jiwanya pernah menyatu dengan mimpi buruk putih, menyebabkannya berubah menjadi setengah iblis. Aura setengah iblis itu masih akan tetap berada di dalam tubuhnya. Ini berarti bahwa Cumu memiliki aura yang bahkan lebih gila daripada seorang raja seperti White Knight Mare. Jika Cumu membiarkan jiwanya terbakar, aura yang kuat itu dapat membuat banyak jajaran raja mundur. Tidak. Raja Hantu segera menyadari aura kuat manusia itu dan dengan tegas menyerah untuk melawan Cumu. Tatapan mata yang sebelumnya sombong kini menunjukkan sedikit rasa takut saat ia mundur beberapa langkah. Ketakutan mental adalah awal terbaik untuk menangkap hewan peliharaan jiwa. Melihat Raja Hantu mundur, mata Cumu malah menjadi lebih kuat, terus memberi tekanan meskipun telah menggunakan semua kekuatan jiwanya. Bab 205, Master Puncak Kristal Surgawi, Raja Hegemoni. Tidak, tidak. Tepat saat Cumu hendak memberikan tekanan pada Raja Hantu, dua suara gemuruh bergema dari puncak gunung yang sangat tinggi. Raungan ini membuat orang lain merasakan gemuruh guntur yang menggelegar di atas kepala seseorang. Meskipun jauh, itu sangat kuat. Perubahan yang agak aneh terjadi di awan yang lebih tinggi. Seolah-olah dikendalikan oleh suatu makhluk yang kuat, awan kadang-kadang menjadi padat sementara kadang-kadang menjadi jarang. Cumi segera mengangkat kepalanya, dan dia menatap puncak gunung yang hampir vertikal. Ketika lapisan awan menipis, dia samar-samar berhasil melihat makhluk yang sedang menatap ke langit dan meraung marah. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas hewan peliharaan jiwa ini, hanya dari sikap arogannya, akulah satu-satunya penguasa gunung ini. Hal itu membuat orang lain merasakan tekanan yang luar biasa. Raja Hantu tahap ke-8 atau di atasnya. Pada saat ini, Cumu menghirup udara. Saat Cumu masih berada di keluarga Cu Agung, dia pernah melihat Raja Serangga Iblis Surgawi tahap ke-9, yang kekuatan penghancurnya yang mengerikan masih segar dalam ingatannya. Namun, yang membuat Cumu terkejut adalah bahwa penguasa puncak kristal surgawi ini, Raja Hantu tahap ke-8, memiliki keagungan yang sangat besar. Bahkan sedikit lebih kuat dari aura Raja Iblis Surgawi tahap ke-9. Jaraknya lebih dari 1000 meter, namun bagi Cumu, gunung itu seperti berada di depannya. Jantungnya tak kuasa menahan diri untuk tidak bergetar bersama gunung itu. Seolah-olah sebuah gunung besar menekan tubuhnya dengan kuat, ingatan jiwa Cumu terkunci sepenuhnya, dan dia tidak dapat memberikan tekanan apapun pada Raja Hantu tahap ke-5 tahap ke-8. Sebaliknya, dia diselimuti oleh bayangan makhluk kuat itu, dan bahkan pernapasannya juga mengalami hambatan tertentu. Informasi yang dirilis oleh Sekte Elemental sepenuhnya salah. Saat ini, Cumu dapat merasakan kekuatan tempur penuh dari penguasa puncak kristal surgawi. Itu sama sekali berbeda dari luka berat yang mereka katakan telah terjadi sebelumnya. Ekspresi Cumu menjadi serius. 100 meter jauhnya ada hewan peliharaan jiwa raja yang ia dambakan bahkan dalam mimpinya. Ia hanya butuh waktu beberapa menit, dan akan ada peluang yang sangat besar untuk menaklukkannya. Namun, Cumu tidak punya banyak waktu. 1000 meter ke atas, ke tahap ke-8 Raja Hantu, tidak butuh waktu lama untuk menutup jarak. Terlebih lagi, Cumu saat ini tidak punya kekuatan untuk melawan Raja Hantu. Cumu menggertakkan giginya. Tanpa mengambil risiko, bagaimana dia bisa mendapatkan hewan peliharaan jiwa yang lebih kuat? Begitu Cumu membuat keputusannya, White Knight Mare mengeluarkan teriakan iblis, dan api iblis putih melesat keluar dari tubuhnya. Sepertinya tubuhnya langsung terbakar hingga tidak ada yang tersisa, dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pada saat berikutnya, bola api iblis berwarna putih muncul di samping Cumu. Bola api iblis ini perlahan mengembang dan secara bertahap berubah menjadi tubuh White Knight Mare. Hantu perpindahan. Mimpi buruk putih telah memahami teknik bertarung gerakan baru dan menggunakannya dengan sangat indah di depan Cumu. Seolah-olah ia langsung berteleportasi, ia langsung kembali dari medan perang kembali ke Cumu.
Ritual api surgawi iblis putih. Kata Cumu kepada mimpi buruk putih. Tidak. Mimpi buruk putih mengeluarkan teriakan iblis, dan api iblis putih menyala dengan dahsyat, menerangi papan jalan yang hancur di sekitarnya dengan cahaya yang sangat pucat. Chong Mei, ritual api surgawi. Mantra itu dilantunkan, dan api iblis putih yang identik mulai menyala di tubuh Cumu. Api iblis ini sepenuhnya diwarnai dengan warna putih, dan kedua pupilnya mengeluarkan cahaya iblis yang sama sekali berbeda yang sangat jahat dan mengesankan. Jejak cahaya berwarna putih perlahan muncul tinggi di atas awan hitam yang menyeramkan. Seperti cahaya matahari yang menerobos awan, cahaya itu bersinar vertikal ke bawah, dan jatuh di antara jalan setapak dan puncak-puncak kristal surgawi. Puncak gunung yang menyendiri itu menahan bombardir ritus api surgawi dan mulai berguncang hebat. Segera setelah itu, seekor naga api berwarna putih pucat yang sangat cantik dan panjang melilitkan tubuhnya dan naik ke puncak gunung yang luar biasa tinggi dari bawah. Aura kehancuran yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti seluruh puncak-puncak kristal surgawi. Naga api putih spiritual itu membubung ke atas, dan segera menghancurkan area yang tinggi di atas gunung. Banyak batu bergulir jatuh dari udara di atas, mengejutkan kelompok hewan peliharaan jiwa di puncak kristal surgawi hingga mengeluarkan gelombang teriakan panik yang tak tertandingi. Lama sekali. Suara gulungan itu tertunda beberapa detik sebelum akhirnya bergema di langit yang diselimuti awan hitam. Di puncak gunung, pedang melengkung di tangan raja menusuk batu dengan ganas, dan tubuhnya bergoyang mengikuti goyangan gunung. Matanya yang menentangkan menatap tajam ke arah naga api putih spiritual panjang yang terbang dari bawah. Huhuhuhu. Naga api milik ritus api surgawi akhirnya melesat ke puncak gunung. Raja hantu fase ke-8 tiba-tiba mengangkat pedang melengkung dari batu tebal itu. Melempar dirinya ke udara, satu tangan mencengkeram pedang. Pedang itu diselimuti aura hantu yang kuat. Turun dengan mengerikan, kristal jenis batu dan kristal jenis hantu menyatu saat dengan ganas menebas naga api panjang milik ritus api surgawi. Wah! Seperti suara rintihan yang menyakitkan, bilah lempung yang besar itu tiba-tiba menghantam bagian paling atas dari energi yang terbentuk dari ritus api surgawi. Langsung memotong naga panjang itu menjadi dua bagian. Seolah-olah naga panjang yang sebenarnya telah terbelah. Api iblis berwarna putih tersebar di mana-mana. Tanpa bentuk energi, ritus api surgawi berubah menjadi api berwarna putih yang tidak banyak berpengaruh pada Raja Hantu. Tak lama kemudian, api itu menghilang di dekat puncak gunung. Tidak, tubuhnya yang besar jatuh tersambar petir. Raja Hantu yang telah terprovokasi menatap Cumu dan mimpi buruk putih yang berada 1000 meter di bawah dengan tatapan yang sangat angkuh. Keagungan rajanya dipamerkan tanpa hambatan, dan itu menyebabkan seluruh gerakan puncak kristal surgawi karenanya. Akhirnya, Raja Hantu akan datang. Jarak 1000 meter penguasa puncak kristal surgawi ini sama sekali tidak berencana meninggalkan singgasananya. Ia dengan angkuh mengangkat pedang melengkung di tangannya sambil menatap Cumu dan mimpi buruk putih. Pedang melengkung itu menunjuk ke langit dan awan hitam yang menutupi langit, seolah-olah sedang dikendalikan, dengan cepat disalurkan ke pedang melengkung milik Raja Hantu. Cakrawala telah sepenuhnya berubah menjadi warna hitam, dan ketika semua awan hitam terkumpul menjadi pedang lengkung milik Raja Hantu. Raja Hantu mencengkeram pedangnya dan dengan hebat menghantam ke bawah. Panjang. Puncak gunung berguncang, dan saat pedang itu turun, energi berwarna hitam dan energi berwarna coklat yang kuat keluar dari pedang melengkung itu dan dengan cepat menyebar ke benteng gunung yang praktis vertikal. Tidak. White Nightmare segera menyadari kekuatan serangan ini. Begitu pedang itu turun, ia mencengkeram Cumu dan dengan tegas menggunakan Displacement Spectre. Api iblis putih membakar tubuh Cumu dan White Nightmare. Tak lama kemudian, tubuh mereka terbakar menjadi abu, dan mereka menghilang dari lokasi semula. Sila. Hampir seketika Cumu dan White Nightmare menghilang, kekuatan pedang melengkung berwarna hitam dan coklat itu menyapu mereka dengan mengerikan. Aneh, cepat, ganas, kacau dan penuh teror yang membuat darah orang lain menjadi dingin. Satu bekas luka pedang, dari ketinggian 1000 meter, telah membelah segalanya hingga ke bawah papan jalan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Tanpa diduga,
Kekuatan itu menyebabkan jejak yang mengejutkan dalam waktu kurang dari sedetik dari ketinggian 1000 meter di puncak gunung. 50 meter jauhnya, api iblis putih perlahan menyala. Cumu dan White Nightmare muncul bersamaan di bola api iblis ini. Ketika Cumu mengangkat kepalanya dan menatap bekas luka pedang yang mengejutkan itu, keringat dingin mengalir di lehernya. Gelombang bergejolak di dalam hatinya dan, untuk waktu yang lama, sulit untuk tenang. Cumu tidak pernah menyangka bahwa Raja Hantu tahap ke-8 akan sekuat ini. Ia telah sepenuhnya melampaui serangga iblis surgawi bersayap 8 tahap ke-9. Meskipun mereka berdua adalah Raja, serangga iblis surgawi bersayap 8, jika dibandingkan dengan Raja Hantu, sama sekali tidak berada di level yang sama. Keagungan Raja dan kekuatan hegemonik yang tak tertandingi ini memungkinkan Cumu merasakan kesombongan yang tak tertahankan dari hewan peliharaan jiwa peringkat Raja sejati. Tidak. Satu serangan meleset, dan raungan Raja Hantu sekali lagi menekan seperti batu-batu besar yang berjatuhan. Pedang lengkung besar itu terangkat tinggi sekali lagi, dan bila pedang itu secara mengejutkan diarahkan ke Cumu. Jarak 1000 meter itu seperti hanya beberapa kaki. Pedang lengkung 1000 meter itu seperti tergantung beberapa inci di atas kepalanya. Kekuatan Raja Hantu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Cumu. Tak peduli seberapa besar Cumu menginginkan Raja Hantu. Tak peduli seberapa bertekadnya dia untuk menangkap Raja Hantu tahap ke-5 dan bahkan setelah melihat Raja Hantu tahap ke-8 menggunakan kekuatannya yang dahsyat hingga dia yakin bahwa Raja Hantu adalah hewan peliharaan jiwa yang paling dia inginkan, Cumu pada akhirnya tetap pada akal sehatnya. Dalam situasi ini, bahkan jika Cumu berubah menjadi setengah iblis, dia sama sekali tidak bisa mendapatkan Raja Hantu. Terlebih lagi, jika dia tinggal di sini bahkan semenit saja, dia pasti akan musnah sepenuhnya. Zhan Ye, kembali. Sambil merapal mantra, Cumu dengan tegas memanggil Zhan Ye, yang tidak mampu terbang kembali ke ruang hewan peliharaan jiwanya. White Nightmare, pergi. Cumu tidak mengingat White Nightmare. Bagaimanapun, kekuatan jiwanya sangat kurang sehingga dia membutuhkan perlindungannya. Hantu setan. Mimpi buruk putih mencengkeram Cumu dan menggunakan hantu iblis. Tubuhnya berubah menjadi serangkaian ilusi dan dengan cepat jatuh 100 meter ke bawah gunung yang hancur. Beng! Saat Cumu dan White Nightmare mundur, bagian gunung itu hancur berkeping-keping. Kabut hitam muncul dan mengelilingi lubang besar itu. Ini adalah serangan kedua Ghost King tahap ke-8 dari ketinggian 1000 meter. Menyerahlah. Cumu tidak punya pilihan selain menyerah untuk mendapatkan Raja Hantu yang paling diinginkannya. Dia harus segera meninggalkan tempat ini. Cumu mengangkat kepalanya dan menyaksikan Raja Hantu tahap ke-5 dan ke-8. Saat Raja Hantu semakin menjauh, emosi Cumu menjadi semakin kuat. Dia benci karena kekuatannya tidak sedikit pun lebih kuat sehingga dia tidak dapat menangkap Raja Hantu tahap ke-5 dengan cara yang sombong setelah bertarung hebat dengan Raja Hantu Puncak Kristal Surgawi. Namun, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Kekuatan Raja Hantu tahap ke-8 itu terlalu kuat. Mo Xie, ayo pergi. Cumu menggunakan ingatan jiwa untuk berbicara kepada Mo Xie. Mo Xie terus berlari dan bertarung melawan 3 jenderal batu kokoh. Dengan kekuatannya dan jika kekuatan tempurnya penuh, mungkin bukan masalah untuk berhadapan dengan 2 jenderal batu kokoh. Namun, dalam situasi saat ini, dia hanya bisa berlari dan bertarung, dan tidak mampu membunuh mereka. Mo Xie mengeluarkan serangkaian teriakan rubah berekor 9. Setelah perintah Cumu, dia melompat beberapa kali dan menjaga jarak tertentu dengan ketiga jenderal batu kokoh itu. Saat mata peraknya melihat ke bawah, Mo Xie berencana menggunakan tarian api untuk meninggalkan medan perang ketika dia kebetulan melihat sepasang mata Cumu yang tertekan. Tiba-tiba, Mo Xie menyerah untuk mundur. Kedua petil peraknya benar-benar terpaku pada Raja Hantu fase ke-5 yang bersembunyi di balik jenderal batu kokoh. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton cerita di Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya.
Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.